Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan sedikit waktu untuk mendengarkan videoku hari ini. Selamat datang di Al Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini aku ingin membahas satu kasus yang sangat menyedihkan, bahwa kisah ini datang dari Jepang. Cerita tentang seorang gadis remaja yang bernama Junko Furuta. Dan ini adalah sebuah kasus yang dialami Junko sebagai gadis yang malang dan menyedihkan. Sebelum kita mulai, seperti biasanya, kalian cari tempat yang tenang dan cari posisi yang tenang, karena ini adalah kasus yang menyedihkan. Junko Furuta lahir pada tanggal 18 Januari 1971 di Misato, Prefektur Saitama, Jepang. Dia adalah seorang gadis yang dikenal sebagai remaja yang ceria, baik hati, dan sangat disiplin. Junko adalah siswa teladan di sekolahnya. Dia sering mendapat nilai yang cukup baik, aktif dalam kegiatan sekolah, dan sangat populer di kalangan teman-temannya. Junko juga dikenal sebagai sosok yang cukup sederhana dan tidak pernah melakukan hal-hal aneh seperti kebanyakan anak muda pada umumnya. Dia terkenal sangat menjaga dirinya dan memiliki impian besar untuk masa depannya. Seperti kebanyakan remaja pada usianya, Junko memiliki cita-cita dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, dalam hidupnya yang tampak normal dan bahagia itu, sebuah tragedi menyedihkan terjadi yang tidak pernah bisa dibayangkan. Pada bulan November 1988, ketika Junko berusia 17 tahun, dia menjadi korban penculikan oleh sekelompok remaja laki-laki yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Dari sinilah hidupnya berubah secara drastis dan tragis. Junko diculik oleh 4 pemuda yang salah satunya adalah bernama Hiroshi Miyano, seorang remaja dengan reputasi yang sering membuat onar. Remaja ini menculik Junko. Setelah diculik, Junko dibawa ke sebuah rumah kosong yang dimana dia itu kemudian disekap selama 44 hari. Dan selama kurun waktu panjang itu, Junko itu mengalami banyak penderitaan yang sangat menyedihkan. Junko mengalami kekerasan fisik dan psikologis yang sangat berat. Para pelaku memperlakukannya dengan cara yang sangat kejam, mengabaikan dia sebagai manusia dan bahkan membiarkannya begitu saja seolah-olah Junko adalah sebuah boneka yang tidak bernyawa. Ini adalah waktu yang sangat sulit bagi Junko. Dia harus menghadapi kondisi yang tidak dapat dibayangkan oleh kebanyakan dari kita. Ini bukan hanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa remaja, tetapi juga mencerminkan kegagalan remaja dalam didikan orang tuanya saat itu. Orang-orang di sekitar rumah tempat Junko disekap, termasuk bahkan keluarga dari para pelaku, mereka itu sebenarnya tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi ya mereka itu memilih untuk tidak bertindak. Ya ini kan bodoh banget ya. Kalau misalkan ada orang tua seperti ini tuh sangat bodohnya itu banget gitu. Ini adalah salah satu hal yang paling menyedihkan dari kisah ini. Junko yang sebenarnya bisa diselamatkan malah terjebak dalam situasi yang semakin memburuk tanpa ada satupun orang yang datang untuk menolong dia. Selama 44 hari, Junko mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Namun saat itu, dia tetap bertahan hingga pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1989. Ketika kejahatan ini terungkap, seluruh masyarakat Jepang itu sangat terkejut. Tubuh Junko ditemukan oleh pihak berwenang setelah para pelaku berusaha menyembunyikannya. Kematian Junko menjadi berita nasional yang menyentuh hati banyak orang. Masyarakat merasa marah dan tidak percaya bahwa seorang remaja bisa diperlakukan dengan sangat kejam. Para pelaku pun ditangkap dan diadili, namun di sini muncul masalah baru. Hukum Jepang saat itu memberikan mereka perlindungan khusus hingga hukuman yang diberikan kepada para pelaku itu sangat-sangat ringan. Ya meskipun mereka telah melakukan kejahatan yang sangat kejam. Alasan dari jaksa tersebut cukup simpel karena mereka dianggap terlalu mudah oleh banyak orang. Banyak yang merasa bahwa hukuman yang mereka terima tidak mencerminkan kebrutalan tindakan dari mereka. Salah satu dari pelaku bahkan dibebaskan lebih awal.
Karena hal ini kemudian memicu banyak kemarahan dan frustasi masyarakat pada saat itu. Kasus ini menimbulkan perdebatan besar di Jepang dan sudah pasti juga mengenai reformasi sistem peradilan pidana pada saat itu, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan remaja-remaja tolol seperti ini. Kisah Junko Furuta bukan hanya tentang sebuah tragedi semata, tetapi juga sebuah cerminan dari masalah yang lebih besar dalam hubungan masyarakat. Pertama, kita harus merenungkan bagaimana kekerasan semacam ini bisa terjadi di lingkungan yang kita anggap aman. Apakah kita cukup peka terhadap tanda-tanda kekerasan di sekitar kita? Seringkali, orang-orang di sekitar kita itu menghadapi masalah yang tidak terlihat di permukaan. Dan kita sebagai anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk tidak tinggal diam. Junko adalah korban dari kelalaian lingkungan sekitar pada waktu itu. Selain menjadi korban dari kekerasan brutal yang dilakukan para pelaku bodoh, kisah ini juga mengajarkan kita betapa pentingnya reformasi dalam sistem hukum yang ada. Kisah ini juga mengajarkan kita betapa pentingnya reformasi dalam sistem hukum yang ada di banyak negara. Ya, tidak hanya di Jepang aja sih ya, bahkan di Indonesia sendiri pun juga masih ada. Hukum yang melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan masih menjadi perdebatan besar. Ya, bagaimana bisa melindungi korban sambil tetap memberikan hukuman bagi pelaku yang masih muda? Dan ini adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab, tetapi ya sangat penting dibahas sebenarnya gitu kan ya. Dari kisah Junko Furuta, ada beberapa pesan penting yang bisa kita ambil. Pertama, penting bagi kita untuk lebih peka terhadap orang-orang sekitar kita, terutama ketika ada tanda-tanda bahwa seseorang mungkin dalam bahaya. Tidak peduli seberapa kecil tanda tersebut, kita harus berani untuk mengambil tindakan. Kedua, kita perlu mendorong perubahan dalam sistem hukum yang memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Meskipun menurutku ini sangat susah dilakukan sih ya, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak-anak. Dan kejahatan seperti yang dialami Junko itu harusnya ditanggapi dengan sangat serius. Dan pelaku yang membuat kebrutalan itu harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakan mereka. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak boleh ditoleransi. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi satu sama lain, terutama mereka yang rentan dan sensitif. Dan dari video ini, aku berharap bahwa mungkin dengan kalian mendengar cerita ini, kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah Junko. Dan mari kita kerjasama memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak terulang kembali. Itu adalah sedikit dari kisah Junko yang bisa aku rangkumkan untuk kalian. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai habis. Dan sekali lagi, jika kalian suka video-videoku, supportnya nggak usah berlebihan. Cukup kalian subscribe atau tekan tombol loncengnya di bawah ini. Dan jika kalian punya pendapat soal kisah-kisah ini atau kisah yang lain, silakan utarakan isi hati kalian di komentar bawah ini. Aku Bielsa, El Kasus, dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya.